Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pada kesempatan hari ini ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu penentuan jumlah area merokok ideal suatu ruang terbatas. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Cahya Alia Zahra dengan NIM 199250222. Perkenalkan, saya Irdina Novianti dengan NIM 199250034. Oke, halo, perkenalkan nama saya Zulfikar Ali Maulana dengan NIM 199255151. Perkenalkan, saya Hilbran Bazardan dengan NIM 199252217. Baik, masuk ke bab yang pertama, yaitu latar belakang mengapa kami memilih judul proyek ini. Di Indonesia sendiri, kami merasa bahwa Indonesia belum siap dengan menghadapi jumlah perokok yang ada, melihat kondisi Indonesia yang saat ini, baik dari perokoknya maupun dari kesiapan pemerintahnya. Yang seperti kita sudah ketahui, banyak dari perokok di Indonesia yang belum merokok pada tempat seharusnya. Namun, di sisi lain, pemerintah juga belum menyiapkan ruang merokok yang memenuhi sehingga menjadi salah satu alasan mengapa perokok-perokok di Indonesia masih merokok sembarangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mempersiapkan tempat khusus merokok yang cukup agar para perokok tidak mengganggu dan dapat mengurangi dampak dari perokok bagi masyarakat umum. Namun, area yang belum memenuhi ini membuat kami ingin membuat program yang dapat menghitung tempat area merokok yang memenuhi standar jarak aman dari bangunan ataupun tempat umum sehingga mengurangi dampaknya terhadap bangunan dan juga orang-orang di sekitarnya. Rumusan dari permasalahan kami dimulai dengan mengapa ketersediaan area khusus merokok di tempat umum itu penting. Yang kedua adalah apa faktor utama dari dibangunnya atau disediakannya area khusus merokok. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara untuk menyediakan area khusus merokok yang memadai di suatu wilayah. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menghitung kebutuhan ideal jumlah dan luas area merokok yang akan dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang aktif merokok pada suatu ruang yang terbatas. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, kami melakukan abstraksi persoalan dengan mengambil elemen-elemen penting dari permasalahan utamanya. Yang pertama, kami akan meninjau berapa banyaknya perokok di tempat umum. Yang kedua adalah kami mendapat informasi bahwa dibutuhkan area khusus merokok yang cukup. Nah, untuk area khusus merokok yang cukup tersebut diperlukan 1 meter persegi per orang untuk tempat merokok. Sehingga kami menyimpulkan bahwa data yang diperlukan untuk melakukan perbandingan ini adalah jumlah penduduk atau orang di sekitar tempat tersebut. Yang kedua adalah jumlah perokok aktif di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah luas wilayah itu sendiri yang ingin dihitung. Dan yang terakhir adalah jumlah area merokok yang sudah ada di tempat tersebut. Oke, selanjutnya kita ke pengenalan pola. Jadi, berdasarkan lanskap global konsumsi tembakau, sejumlah negara mencatat tinggi perokok yang sangat tinggi, terutama di kalangan laki-laki. Dan ternyata Indonesia menempati salah satu posisi tertinggi dari 10 negara yang punya laki-laki tuh jumlah perokoknya tinggi, yaitu dengan persenan 74,5% pria tercatat sebagai perokok di Indonesia. Dan dalam 2 dekade terakhir ini, hal tersebut tuh merupakan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari yang pada 2005 itu 61,2% dan sekarang jadi 74,5%. Terus lanjut kita ke laporan Tobacco Atlas. Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 268.000 kematian di Indonesia per tahunnya disebabkan oleh konsumsi rokok, di mana selain dampak kesehatan, beban ekonomi pun juga tinggi, bahkan mencapai 288 triliun rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat nih, tabel tentang persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir menurut provinsi
yang ada di Indonesia pada tahun 2024. Nah, bisa kita lihat kan di sini bahwa Jawa Barat itu persennya termasuk yang tinggi, yaitu 32,98%. Kita kerucut ke Kota Bandung, di mana Kota Bandung kan merupakan kota yang besar gitu di Jawa Barat. Nah, di sini ada persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merokok sebulan terakhir di Kota Bandung pada tahun 2022. Dan yang paling banyak persenannya itu, yang paling besar itu ada di umur 35 sampai 44 tahun, di mana persen merokoknya itu dia mencapai 26,9%. Nah, dari Bandung kita ke studi kasus tempat kita di mana sekarang berada, itu di kampus ITB Jatinangor. Kita mau tahu nih, berapa banyak sih mahasiswa yang merokok di ITB Jatinangor ini? Pertama, kita punya data eh, rata-rata konsumsi per kapita seminggu menurut kelompok rokok dan tembakau per kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat. Nah, kampus ITB Jatinangor kan merupakan kabupaten Sumedang ya. Jadi di sini ada datanya nih. Ada data yang merupakan rata-rata konsumsi per kapita seminggu menurut kelompok rokok dan tembakau. Pertama, kita cari dulu nih rata-rata konsumsi rokok dan tembakau di Sumedang. Di tabel terdapat 6 jenisnya, 6 jenis rokok dan tembakaunya. Jadi kita jumlahkan, udah kita jumlah, hasilnya 18.534%. Nah, setelah udah dapat jumlahnya, hasilnya, kita bagi 6. Kenapa sih kita bagi 6? Karena rokok dan tembakaunya itu ada 6 jenis. Jadi 18.534 dibagi 6 menjadi 3,089 atau kita bulatkan menjadi 3,1% rata-rata konsumsi rokok dan tembakau di Sumedang. Lanjut, kita mau tahu kan mahasiswa yang merokok di ITB Jatinangor itu berapa? Jadi, bisa dilakukan dengan cara jumlah mahasiswa ITB Jatinangor dikali persenan yang sudah kita dapat tadi, di mana jumlah mahasiswa ITB Jatinangor itu ada 7.000 orang. Jadi, 7.000 dikali 3,1% sama dengan 217 mahasiswa perokok aktif di ITB Jatinangor. Nah, selanjutnya nih ada map-map area khusus merokok di ITB Jatinangor dan akan dilanjutkan oleh Zulfikar Ali. Oke, terima kasih Indi atas penjelasannya. Jadi kita lanjut ya teman-teman ke studi kasus di kampus ITB Jatinangor. Bisa dilihat di sini, ITB Jatinangor sudah memberikan plotting atau pemetaan, yaitu tempat-tempat mana saja sih yang bisa dijadikan area merokok. Nah, bisa dilihat di sini, kampus ITB Jatinangor memiliki 8 titik ya, yang beberapa di antaranya adalah titik-titik yang merupakan titik bisa dibilang titik yang cukup dekat atau malah berada di dalam wilayah aktivitas mahasiswanya. Nah, bisa kita lihat di sini, 2 contoh yang bisa kita lihat adalah pertama pada gambar di sebelah kiri, yaitu, area merokok yang berada di samping GKU2 dan juga gambar di sebelah kanan adalah area merokok yang berada di dekat amphitheater. Nah, jika kita bandingkan, area merokok yang di samping GKU2 ini adalah area merokok yang terbuka, betul. Tapi ini sangat dekat atau malah bersinggungan langsung. Dia menempel dengan GKU2 tersebut, di mana kita tahu bahwa GKU2 ini adalah, pusat kegiatan masyarakat, pusat kegiatan massanya. Dan lebih spesifiknya lagi, GKU2 adalah tempat makan, yaitu kantin. Nah, jika kita lihat pada gambar yang sebelah kanan, yaitu yang di dekat amphitheater, adalah posisi, area merokok yang berada di outdoor dan juga tidak bersinggungan langsung atau malah, jauh dari kegiatan, massa gitu. Jadi, kedua gambar ini adalah menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dari pemetaan atau juga, penempatan ya, penempatan dari area merokok tersebut. Nah, gimana jadinya kalau semisal semua atau malah kebanyakan, area merokok itu ada di ada di samping gedung-gedung atau malah menempel langsung dengan pusat kegiatan masyarakat? Nah, hal yang akan terjadi adalah menimbulkan domino effect. Bagaimana maksudnya? Pertama, mulai dari kurangnya area terbuka khusus untuk merokok akan menyebabkan
perokok dan non-perokok tuh berada di ruangan yang sama atau berdekatan atau bersinggungan. Nah, hal ini menyebabkan masyarakat yang tidak merokok tersebut akan terkena dampak perokok, mulai dari kena asapnya, kena baunya, dan segala macam. Nah, ketika masyarakat yang nggak merokok ini kena dampaknya juga, ada 2 jenis dampak yang, eee, cukup mayor lah dibilang. Pertama, jika ada ibu hamil, itu bisa membahayakan ibu hamil tersebut dan juga janinnya. Kemudian, yang paling parah dan yang paling sering terjadi adalah terciptanya perokok pasif, di mana perokok pasif ini dapat menyebabkan kecacatan pada seorang individu atau malah menyebabkan kematian. Kemudian kita masuk ke dekomposisi masalah atau pemecahan masalahnya. Pertama, kita butuh mengetahui dulu nih, apa saja dan juga data-data apa saja sih macamnya gitu ya, yang perlu kita masukkan. Pertama, kita butuh tahu, eee, data terkait seluruh variabel luas wilayah. Kemudian kita juga butuh mengetahui terkait data variabel penduduk. Nah, kemudian kita butuh tahu juga nih, apakah user atau developer ya biasanya yang menggunakan, sudah punya atau sudah, membuat rancangan area merokoknya. Nah, kemudian untuk bagian pengolahan data, pertama kita harus jumlahkan dulu nih, seluruh luas area yang sudah di-input ya. Nah, kalau semisal tadi developer atau user-nya ini belum punya, kita bisa menggunakan luas sama dengan nol. Kemudian, kita akan menghitung jumlah persentase perokok, dan juga kita akan menghitung jumlah kebutuhan luas minimum dengan standar yang sudah kita tentukan. Kemudian, untuk output-nya, jika hasilnya menunjukkan luas area merokok yang sudah memenuhi standar, kita akan menunjukkan area merokok cukup. Nah, namun sebaliknya, akan ada 2 kasus, di mana yang pertama, jika memang, eee, masih sangat kurang atau mungkin belum mencukupi tapi sudah ada, kita akan menampilkan beberapa kekurangannya, dan juga kalau memang ternyata belum ada, kita akan menghitung, semuanya dan juga kita akan membuat keluaran dibutuhkan ruang khusus perokok, setidaknya berapa hasil perhitungannya dalam satuan meter persegi. Nah, kemudian Oke, untuk bagian flowchart akan dijelaskan oleh Hilbert. oke, terima kasih Ali. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian flowchart-nya di sini. Setelah itu kita menginput jumlah tempatnya. Setelah itu kita menginput jumlah total orang dan menginput jumlah perokok. Setelah itu kita menghitung presentasi jumlah perokok dengan cara jumlah perokok dibagi dengan jumlah total orang dikali 100%. Setelah itu kita melakukan input luas. Lalu ditanyakan sudah ada area merokok atau belum. Jika tidak, maka set luas area merokok itu sama dengan 0, lalu hitung kebutuhan luasnya. Setelah itu masuk dengan statusnya tidak aman. Jika tadi sudah ada area merokok, jika iya, maka input luas area merokoknya itu sudah ada, lalu hitung kebutuhan luasnya dengan cara jumlah perokok dikali 1 meter persegi. Luas area merokok sudah lebih dari kebutuhan atau belum? Jika iya, maka statusnya aman. Jika belum, maka statusnya area belum mencukupi dan harus menghitung jumlah minimumnya. Hasil perhitungan dikurangi jumlah luas yang sudah direncanakan. Setelah semuanya selesai, maka tampilkan hasil hitungannya. Semua sudah terhitung atau belum? Jika sudah, maka selesai. Jika belum, akan mulai dari awal ke input jumlah total orang. Oke, selanjutnya di bagian program Python-nya. Di sini pertama kita melakukan penentuan standarnya. Bagian ini menetapkan standar luas minimal yang dibutuhkan untuk setiap perokok, yaitu 1 meter persegi per orangnya. Angka ini akan dipakai sebagai dasar perhitungan kita. Lalu setelah itu kita input jumlah tempatnya. Di bagian ini pengguna diminta memasukkan berapa banyak lokasi. Kalau ada 3 jumlah, maka nanti akan programnya itu akan memproses datanya 3 tempat. Lalu ada array-nya ini untuk wadah data untuk menyimpan berbagai informasi nanti. Setelah itu ada loop input per data per tempat. Program ini akan melakukan loop sebanyak jumlah tempat sehingga data tiap tempat diproses satu per satu. Selanjutnya input total orang dan jumlah perokok. Setelah itu menghitung presentasi
persentase perokok dengan cara jumlah perokok dibagi total orang dikali 100%. Setelah itu input luas. Setelah itu input apakah sudah ada area merokok atau belum. Setelah itu kita menghitung kebutuhan luasnya juga. Setiap perokok itu membutuhkan 1 meter persegi seperti standarnya tadi. Setelah itu kita menyimpan semua datanya lagi ke arraynya lagi. Oke, next bagian outputnya. Nanti di outputnya akan keluar total orang, jumlah perokok, presentasi, luas tempat minimal, luas area merokok yang saat ini, dan kebutuhan luas minimal. Baik, berikut merupakan referensi-referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan proyek ini. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.